bergerak dengan tuntunan ilahi.
Shalom jemaat Tuhan, berjumpa kita di dalam Daily Devotion pada pagi hari ini. Sebelum kita lebih jauh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengundang untuk sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini karena Tuhan memberikan kami sedikit waktu, tetapi ini sangat berarti bagi kami karena dengan kami merenungkan kebenaran firman-Mu, kami percaya firman-Mu lah yang menuntun setiap langkah perjalanan hidup kami pada hari ini. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Langsung saja saya mengajak kita membaca di dalam Yohanes pada pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ketujuh, di mana ini adalah percakapan dengan Nikodemus perikopnya. Dan kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Amin. Dari pembacaan ayat tadi, kita akan sama-sama mengikuti bahwa ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Di sini Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Kita tahu bahwa sebagai seorang pemimpin agama tentunya memiliki pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi seorang pemimpin agama bernama Nikodemus, dia datang kepada Yesus dan dia menyatakan bahwa dia tahu bahwa Yesus ini adalah rabi, guru yang diutus oleh Allah sehingga dapat melakukan pekerjaan atau tanda-tanda yang ajaib. Tetapi dari pernyataan Nikodemus, justru Yesus berkata bahwa aku berkata kepadamu di ayat yang ketiga, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Untuk kita mengenal kebenaran, memiliki pengetahuan tentang kebenaran itu baik. Tetapi pengetahuan akan kebenaran itu tidak cukup menjamin kita untuk kita dapat masuk dalam kerajaan Allah. Yesus berkata kepada Nikodemus, "Jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ini adalah dasar dari pengiringan kita kepada Tuhan. Tidak sekedar kita merasakan atau melihat tanda-tanda ajaibnya saja, tetapi justru kita harus mengalami yang namanya dilahirkan kembali. Apa yang dimaksud tentang dilahirkan? Kalau kita lihat di ayat yang keempat, Nikodemus tidak paham apa yang menjadi pernyataan Tuhan. Tetapi di ayat yang kelima dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Yang Yesus maksud di sini dilahirkan adalah dari air dan roh. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kita akan dibaptis, mengalami baptisan air, dan juga mengalami baptisan roh. Di mana dari baptisan air dan baptisan roh
hidup kita boleh dibaharui menjadi manusia yang baru, ciptaan baru. Manusia lama kita dikuburkan dan kita bangkit bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Ada karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita dipimpin oleh Roh. Pengenalan akan kebenaran firman Tuhan itu sekali lagi baik. Tetapi jika kita tidak mengalami yang namanya pemulihan, pembaharuan, dilahirkan kembali, dilahirkan oleh Roh, maka hidup kita, pengiringan kita menjadi sia-sia. Karena tanpa Roh, kita tidak akan mampu dan kuat untuk kita bisa menjalani apa yang menjadi kehendak Yesus dalam hidup kita. Itu sebabnya ditekankan di ayat yang ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh adalah roh. Jemaat Tuhan, contoh yang paling mudah yang bisa saya sampaikan adalah kalau mungkin jemaat Tuhan ada peliharaan di rumah, mungkin kucing, mungkin anjing, mungkin burung atau ikan, kita sama-sama bisa mendapat sebuah gambaran yang sangat mudah. Kalau kucing, yang dilahirkan pasti kucing, ciri-cirinya juga pasti mirip. Walaupun mungkin kadang warnanya, bulunya berbeda, tetapi pasti ada kemiripan. Demikian juga kita sebagai ciptaan Tuhan yang termulia, sebagai seorang anak pasti kita akan mewarisi gen dari orang tua kita. Bahkan mungkin sifat dasar dari orang tua kita. Makanya kadang saya sendiri saja, kalau orang lain yang baru melihat saya, lalu kemudian melihat orang tua saya, pasti mereka akan bilang, kamu mirip gitu ya. Dan paling sering saya dikatakan mirip dengan mama saya. Dan itu adalah gambaran yang paling mudah untuk kita bisa terima. Untuk kita bisa mengerti apa yang dimaksud, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dan saya percaya itu tidak akan mungkin salah. Tatkala hidup kita dilahirkan oleh roh, dilahirkan dari roh, maka apa yang ada di dalam hidup kita, saya percaya pasti adalah hal yang baik, hal yang memuliakan, karena itu adalah karya dari Roh Kudus itu sendiri. Baik itu mungkin dalam perkataan kita, pikiran kita, pendengaran kita, perasaan kita, apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Saya percaya kalau hidup kita dilahirkan dari roh, maka apa yang kita hasilkan itu juga adalah hasil dari karya Roh Kudus. Itu sebabnya jemaat Tuhan, sekali lagi di ayat yang ke-7, ini adalah gambaran. Dikatakan Yesus berkata kepada Nikodemus, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Sekali lagi, Nikodemus adalah pemimpin agama Yahudi. Dia pasti orang yang mengerti tentang pengetahuan kebenaran firman. Tetapi Yesus mau bahwa Nikodemus harus mengalami yang namanya proses dilahirkan kembali, dilahirkan dengan air dan roh. Ada satu pemulihan, pembaharuan di dalam pengiringan kita, pengenalan kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Dan saya percaya hidup kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus dan rindu hidup kita dipimpin oleh Rohnya yang kudus, kita sudah dilahirkan oleh roh. Dari roh maka menghasilkan karya-karya roh itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kembali kepada setiap kami pada saat ini bahwa kami semua sudah dilahirkan oleh air dan roh. Itu sebabnya biarlah Roh Kudus-Mu, manifestasi karya Roh Kudus-Mu itu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Berkati setiap umat-Mu, mampukan setiap kami semua Tuhan, untuk kami boleh memahami, mengerti, terlebih melakukan kebenaran firman-Mu. Sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan dari roh, maka kami akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sertai setiap umat-Mu sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan, kemanapun kami melangkah, kami percaya
percaya Engkau Roh Kudus menyertai setiap kami. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah Daily Devotion pada hari ini, dan sampai kita berjumpa lagi pada Daily Devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.